I'd like to introduce you to our publisher, Joseph Pulitzer. It is a great honor. The World newspaper would like you to infiltrate Blackwell's Island Lunatic Asylum for Women. I will teach myself to be mad. Absolutely everyone must believe I am insane. How will you get me out after I once get in? I do not know. Your very life may be threatened. This is not a place that you want to wait long if you don't need to be here. Nellie Brown, the doctor wants you. I'm Superintendent Dent. How are you today? Blackwells will one day be a utopian example of the most advanced treatment of the insane. Give me that! No reading. We're not allowed to read? No. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. You're in an insane asylum! She's a troublemaker. I understand you've been having fevered thinking. I curse all doctors, nurses, and public institutions for their treatment of people that have no advocacy. Delusions such as these can be cured with medication. It is cruel to lock people up and then freeze them. I have watched insanity slowly creep over minds that had appeared to be all right. They're doing this to me because of you. I'm your friend. Blackwell's is not a place of healing. You knew that women in here were being murdered. How can you say it was murder? A woman has no voice when a man signs her away is insane. I'm trying to bring these people some relief. By killing them? The job of a reporter is to tell the truth to the people. There are many truths here at Blackwells. It is, after all, an asylum for the insane. I fear I shall not be able to stand the strain. You must keep your spirits up. If you give up now, the good may arrive and you will not know it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah psikologi klinis akan memaparkan analisis film 10 Days in a Madhouse. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Arifah Clarasya dengan NIM 198, lalu ada Aisyah Zahra dengan NIM 224, lalu ada Diah Ayu Agritiningrum dengan NIM 213, ada Khairul Huda dengan NIM 194, Rifa Azami dengan NIM 207, dan Risna Samsul Lestari dengan NIM 193. Yang pertama yaitu langkah penanganan pada film. Yang pertama, semua orang yang memiliki dan terlihat seperti orang yang mempunyai gangguan jiwa segera dibawa ke rumah sakit jiwa tersebut. Yang kedua, mencatat setiap kejadian yang terjadi di rumah sakit jiwa tersebut, termasuk perlakuan para psikiater dan pelayanannya. Dan yang ketiga, psikiater mendata identitas diri pasien. 4. Perlakuan pada orang gangguan jiwa pada film. Wanita yang berada di Pulau Blackwell diperlakukan tidak baik, bahkan bisa dibilang kejam. Di sana, mereka dimandikan secara paksa di bak yang sangat kotor dan menjijikan. Karena bak mandi tersebut adalah bekas dari semua wanita yang ada di Blackwell. Selain itu, mereka juga dibiarkan kedinginan. Setiap malam sebelum tidur, mereka selalu diberikan semacam obat yang justru bukan untuk menyembuhkan, tetapi malah memperparah kondisi pasien di Blackwell. Mereka juga mendapat perlakuan kasar, dipukuli, dianiaya, diberikan suntikan paksa, dan lebih parahnya banyak dari mereka yang sampai harus kehilangan nyawanya. Paradigma yang digunakan dokter atau tenaga profesional pada film. Pada film 10 Days in a Madhouse, psikolog dan dokter pada saat itu menggunakan paradigma biologis. Mereka mengasumsikan bahwa psikopatologi disebabkan oleh suatu kerusakan biologis, yaitu secara genetik dan kimiawi saraf. Terlihat dari bagaimana dokter melakukan pemeriksaan pada pasien yang ada di sana dan menjadikannya sebagai bahan penelitian. Mereka, para dokter, juga merasa berupaya memperbaiki kerusakan biologis yang ada pasiennya dengan cara memberikan obat atau opium yang dianggap menyembuhkan dan melakukan terapi mandi dengan air dingin. Dokter juga menerapkan beberapa peraturan yang dirasa akan mengubah perilaku pasien seperti berdiam diri
dalam sebuah ruangan bersama pasien lain tanpa diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Memberi hukuman jika pasien membangkang atau tidak menuruti perintah perawat. Perawat bahkan memberikan hukuman yang dapat menyebabkan kematian pada pasien. Pekerja di rumah sakit ini sama sekali tidak memberikan perhatian ataupun menganalisis penyebab perilaku abnormal di masa lalu dibandingkan dengan apa yang mempertahankan perilaku tersebut. Ini merupakan paradigma behavioral. Perbedaan pendekatan pada film dengan variabel yang berkaitan dengan psikologi positif. Dalam film tersebut, tenaga medis dan para suster sangat berperilaku tidak manusiawi. Dengan penuh emosi atau karakteristik yang mereka lakukan dengan pasiennya, mereka dengan kasar dan tidak beradab. Dokter dan para perawat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk menyembuhkan, tetapi mereka memberikan suntikan yang mengandung obat untuk menjadikan daya tubuh pasien semakin lemah setiap harinya. Tingkah laku mereka digerakkan oleh dorongan impulsif bawah sadar yang ditransformasikan sedemikian rupa sehingga mereka melakukan apa yang menurut mereka benar, tetapi tidak dengan orang lain. Disarankan bahwa psikologi klinis positif dibangun di atas banyak pesan dan keberhasilan gerakan psikologi positif, tetapi harus merupakan entitas yang terpisah, yang ada sebagai bagian dari psikologi klinis. Secara khusus, kami tidak menyarankan pengembangan fragmen psikologi klinis, melainkan perubahan atau reorientasi psikologi klinis itu sendiri, sehingga fungsi positif dan negatif dianggap sama ketika memprediksi, memahami, dan mengobati kesusahan. Kelanjutannya yaitu, jadi kami menghindari banyak kritik yang ditujukan pada gerakan psikologi positif dengan menganjurkan lebih banyak integrasi dalam disiplin saat ini. Perubahan seperti itu masuk akal secara logis, mengingat fungsi positif dan negatif tidak pernah bisa dipisahkan. Hal ini disampaikan sebagai kritik terhadap gerakan psikologi positif. Psikologi klinis positif di mana studi tentang positif dan negatif terintegrasi sepenuhnya. Memang, perubahan seperti itu mungkin tak terelakkan karena alasan zeitgeist yang sama dengan munculnya gerakan psikologi positif. Sederhananya kekosongan Baer penelitian tentang potensi positif dan jelas yang belum dimanfaatkan. Secara khusus, pendekatan integratif seperti itu akan lebih berhasil dalam memahami dan mengobati gangguan. Agar hal ini terjadi, dan untuk mengambil pelajaran dari gerakan psikologi positif, kami menyarankan A. Bahwa psikologi klinis mengkonsep ulang hubungan antara kesejahteraan positif dan negatif. B. Bahwa sikap kolaboratif diambil terhadap bidang lain yang berpengalaman dalam mempelajari dan membina fungsi positif. Terrier and Wicks, 2004. D. Bahwa psikolog klinis sebagai individu dan sebagai profesi mempertimbangkan seberapa besar mereka ingin terlibat dengan permintaan publik untuk intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan orang tanpa psikopatologi yang nyata. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.